dan keamanan. Bapa yang bersemayam dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami boleh ada sebagaimana ada, dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami naikkan juga, kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dan lembutkan hati kami sehingga putih firman-Mu menjadi berkat buat kami dan jawaban dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Markus pasal 27 ayat 24 sampai 30. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau Bapak ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangan Yesus tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan ini seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Dia memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang jatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ketika pulang ke rumahnya lalu didapatnya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan, satu mutiara yang indah pada pagi hari. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana sikap perempuan Sirofenesia yang memohon pertolongan Tuhan, yang memohon belas kasihan dan mohon kepada Tuhan belas kasihan terjadi buat anak-anak yang diasuh setan. Dia mohon, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan apa yang terjadi, firman Allah berkata pada ayat 27, lalu dia berkata pada perempuan Fenisia, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing. Apa jawaban Tuhan? Tuhan seperti kata, engkau anjing. Anjing akan najis. Bagaimana perasaan seorang wanita? Wanita perasaannya halus. Wanita perasaan halus. Maka dia kalau dia tersinggung hati, dia sering menangis. Ya, dia tidak terima kenyataan hidupnya. Tetapi hari ini firman Allah berkata, saat itu wanita dikatakan anjing. Anjing, suatu kata-kata yang hina. Gak gampang orang mau menerima kata-katanya gak enak. Gak gampang orang tidak mau menerima kata-kata yang menyinggung perasaannya. Gak gampang, pasti ngamuk. Orang kerja, saya mau pindah dari kerjaan sini, saya mau keluar dari rumah sini, saya mari kita cerai. Saya gak mau menikah dengan kamu, lebih baik aku pergi. Untuk apa kamu punya pacar ya kamu? Ngatain aku anjing. Untuk apa saya punya suami seperti kamu? Ngatain aku anjing. Tapi wanita itu beda. Dia sampingkan perasaannya, dia sampingkan dirinya, dia samping keakuannya atau harga dirinya. Sekalipun kata anjing, apa kata dia? Ayat 30, 28. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjing yang di meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan itu anak-anak. Benar. Dia mengaku dirinya anjing. Dia mengaku dirinya najis. Dia mengaku dirinya tidak berharga. Gak gampang orang mau demikian. Kenapa jadi peperangan dan rumah tangga? Ketika suaminya menyinggung perasaan istri, dia ngamuk, minta cerai. Dia ambil mungkin golok, dia pukul suaminya, dia ambil panci, dia siram suaminya.
Bahkan orang kerja, dia pindah aja keluar dari kerjanya karena merasa dihina. Ya. Anjing suatu binatang yang najis, katakan dengan kata lain, dia dihina oleh Tuhan. Siapa yang mau dihina? Pada prinsip manusia mau diakui. Ya. Menyinggung perasaannya, langsung ngamuk. Kalau zaman sekarang mungkin dia WA, dia sebar pada teman-teman wanita yang lain. Wah, suamiku jahat, aku tidak keras, baik aku cerai. Aku mau cerai saja teman-teman, daripada punya suami yang kurang ajar, menyakitkan aku aja. Kalau kita kerja di orang, baik aku berhenti, harga diriku jatuh. Emang aku harus jadi anjing. Tapi wanita itu kata, benar Tuhan. Hebatnya. Benar Tuhan. Itu tuh kerendahan. Harga dirinya jatuh. Harga dirinya jatuh. Benar Tuhan. Tuhan artinya Tuhan. Dan Tuhan punya hamba. Dia masa dia, akulah hamba yang tidak berguna. Aku keset. Aku tidak bernilai. Aku najis. Dan apa yang terjadi? Karena dia rendah hati. Dia mau melakukan, katakannya, menghina buat dirinya. Dia benar anjing, maka anak itu sembuh. Dan juga pagi hari, kalau kita mau merendahkan diri kaki Tuhan, sekalipun suara-suara yang menakutkan, suara-suara sumbang, kata-kata yang jelek buat diri kita, kita harus terima kenyataan. Kita harus berani menempatkan diri sebagai hamba. Ingat, kita bukan bos, kita hamba Tuhan, hamba Tuhan, ya, bukan hamba dosa. Ketika yang terjadi, kalau bagi seorang mau menempatkan sebagai hamba, banyak penyataan Tuhan berlaku dari kita. Tapi kalau kita menempatkan sebagai Tuhan, nanti kita lihat gak ada hasil yang dapat. Saya banyak melihat kehidupan orang yang mau merendah, ya, banyak penyataan yang berlaku dari hidupnya. Ya, banyak ketika saya membaca biografi almarhum Bapak Yakub Nahoi, ketika dari Ambon, dia tinggal di saudaranya, dia saat itu boro-boro dapat uang. Dikatakan biografinya, dia bekerja keras. Abang nyuci piring, nyuci celana dalam, dia bersihkan rumahnya. Pokoknya pekerjaan rumah dia pikul semua, dia ambil alih. Dan apa yang dapat? Dia nggak dapat uang. Tetapi kita lihat sekarang, ya, apa yang terjadi luar biasa. Dipakai Tuhan yang luar biasa. Ya, tapi itu kita lihat bagi sikap orang yang kerendahan, menjadi berkat-berkat. Sebab sikap rendah hati bagian satu proses dibentuk. Ketika mau gak dibentuk, ya, ketika emas melihat api, dia kalau lihat api dia takut. Tapi ketika dia mau dilebur, ternyata emas itu jadi mahkota yang indah. Dia taruh di atas permaisuri raja, di atas kepala raja. Akhirnya indah pada waktunya. Ingat Roma 8 ayat 8. Semuanya indah pada waktunya. Ya, kita percaya sekalipun saudara berat dalam hidup ini, hadapi kenyataan itu. Tuhan izinkan untuk dibentuk kita menjadi hamba Allah. Nanti akhirnya kita lihat, bukan endingnya. Kita lihat bukan sekarangnya. Endingnya kita lihat nanti, oh iya, Tuhan baik dan sangat baik dan terlalu baik buat kita. Tapi kalau kita tidak mau dibentuk, nanti kita nyesel sendiri. Nasib telah jadi buruk. Ya, saya lihat banyak anak-anak sekolah yang sekolah Alkitab yang dibentuk. Saya lihat banyak mereka jadi, ya, mereka diberkati Tuhan. Ya, saya senang. Saya perhatikan ada 2 pelayan Tuhan yang saya lihat, benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Saya senang melihat mereka. Saya lihat, benar-benar dia mau dibentuk. Demikian juga kita mau dibentuk dalam bentuk tergantung dan maunya Tuhan. Ibu rumah tangga, suami, dan pelayan Tuhan. Nanti kita endingnya akhirnya, oh iya Tuhan, semua baik buat diri kita. Amin. Ingat Roma 8 ayat 28. Semua baik bagi orang yang mengasihi Dia. Benar Bapa di surga. Sering daging kami tidak mau menerima. Kami lebih kuat daripada hidup yang Kau bentuk. Kami lihat bagaimana sikap wanita Sirofenisia ini. Dia mengalami penyembuhan. Dia mau dikatakan anjing. Dan dia berkata, benar Tuhan. Apa benar Tuhan? Kami hamba
semua terjadi mujizat. Biar kami belajar rendah hati apapun yang kami alami. Kalau hari kami mengalami seperti kelima daging kami menjerit, kami tidak mau dihina, tapi kami mau merendahkan diri, mau mematikan daging. Satu kali kami lihat bahwa Tuhan itu menyertai. Terima kasih buat firman-Mu, memberikan kami besok pagi dan yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bekerja di depan Tuhan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara semua nikmat yang daripada Tuhan. Belas kasihan-Mu terjadi. Jangan sampai naik COVID ini, pandemi berubah jadi endemi, yang meninggal semakin habis, yang sakit masih semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.